Mereka mengawasimu. Kamu lari dari tempat kecelakaan, mencoba berbaur dengan hutan, dan berhasil bersembunyi di balik tanaman dan batu warna-warni. Akhirnya mereka pergi. Kamu terus melangkah, mengetahui ada mata di mana-mana. Kamu tak ingat kenapa bisa ada di sini. Kamu menoleh ke balik pepohonan dan melihat sesosok manusia menatapmu. Kamu tak bisa melihat wajahnya, tapi begitu terlihat, manusia itu bersembunyi. Kamu sampai di air terjun besar dan harus berenang untuk sampai di hilir sungai. Kamu bersiap dan menceburkan diri ke dalam air yang dingin. Ikan besar dan kecil berenang tepat di sebelahmu. Beberapa makhluk yang tampak aneh juga ada di dekatmu. Patroli perahu berteknologi canggih melintas di atasmu, tapi tidak menyadari keberadaanmu di bawahnya. Kamu terus berenang sambil sesekali menarik napas. Kamu mengenakan kacamata spesial yang menunjukkan sinyal panas dari area di dekatmu. Dan yang lebih penting, ada bilah status vitalitas dan hal penting lainnya. Kamu akhirnya keluar dari sungai, mengeringkan diri, dan masuk lebih jauh ke hutan. Peta di indikatormu menunjukkan dirimu sendirian. Kamu mendongak ke atas dan tidak melihat drone patroli di langit. Saat kamu terus berjalan, petamu mulai berkedip dan menunjukkan dirimu berada di tengah-tengah desa. Tapi tak ada siapa-siapa. Kamu menghidupkan pendeteksi suhumu dan terlihat bahwa desa ini berada di bawah tanah. Beberapa drone terbang melintas lagi, tapi tidak melihatmu. Kamu mencoba mencari pintu masuk rahasia, tapi gagal. Kamu terus mencari dan menemukan batu aneh yang sepertinya tidak cocok di sini. Kamu menekannya dan pintu gerbang terbuka. Kamu masuk ke bawah tanah lewat jaringan terowongan canggih dan tiba di alun-alun desa. Begitu sampai di sana, kamu menemukan beberapa makhluk hijau menatapmu. Awalnya, mereka mengira kamu ancaman, tapi segera setelah menjelaskan siapa dirimu, mereka membiarkanmu bertemu pemimpin mereka. Kamu dikawal naik kura-kura raksasa berkaki 6 ke dewan dan pimpinan desa. Mereka berdebat soal apakah kamu musuh yang berusaha mencuri rahasia mereka. Meski kamu sudah menjelaskan dirimu tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Mereka menyekapmu di suatu ruangan sampai keputusan dibuat. Beberapa saat kemudian, mereka membawamu kembali dan membebaskanmu. Mereka adalah makhluk ramah yang tidak suka konflik. Tiba-tiba, tanah di atas runtuh. Lalu puluhan drone dan manusia berbaju besi turun serta membuat kekacauan. Semua penduduk desa berlarian dan bersembunyi. Tapi drone itu terus terbang dan melihat mereka. Si pemimpin menemukanmu dan menangkapmu. Semuanya menjadi gelap. Kamu terbangun di sebuah ruangan dengan mengenakan pakaian normal. Bangkit dari tempat tidur, kamu melihat keluar jendela dan ternyata kamu ada di rumah. Ada banyak mobil di jalanan. Pejalan kaki berjalan menuju kantor mereka. Kamu minum segelas air, tapi semuanya terasa janggal. Kamu pergi ke pusat kota dan berjalan-jalan di sana, berusaha mencari tahu bagaimana kamu bisa kembali. Kamu melihat banyak kamera jalanan mengawasimu. Beberapa orang menatapmu dengan aneh saat berjalan melewatimu. Kamu pergi ke kedai kopi di tikungan jalan, tapi menyadari detail di sekitarmu agak janggal. Kamu mengantre sambil menentukan pesanan, tapi beberapa orang malah menanyaimu pertanyaan aneh, seolah mereka ingin mencari informasi darimu. Akhirnya, giliranmu, dan kamu pun memesan. Kamu melihat meja kasir, tapi kenapa mejanya agak transparan? Kamu mencoba menyentuhnya, tapi tembus. Barista melihatnya dan berubah menjadi robot. Dia terbang di atasmu dan mencoba menangkapmu. Tapi kamu lari ke jalanan. Kamu sadar, dunia ini tidak nyata. Dan semua orang memperhatikanmu. Mereka cuma bayangan. Jadi, kamu berlari menembus mereka. Beberapa orang lain berubah menjadi mesin dan melesat melewati bangunan. Saat berlari, kamu melihat semua objek di sekitarmu berkedip dan menjadi transparan. Kamu mencoba bersembunyi di gedung, tapi bangunan ini juga mulai error. Para robot menemukan dan menangkapmu. Seluruh objek di sekitar pecah layaknya kaca. Dan kamu terbangun di sebuah ruangan, terikat ke kursi sambil memakai headset VR canggih. VR ini mati secara otomatis, dan orang-orang dengan baju pelindung menanyakan bagaimana kamu bisa melarikan diri. Tapi kamu menutup mulut. Mereka meninggalkanmu karena harus mengerjakan urusan lain. Untungnya, kamu tahu betul gedung ini. Jadi kamu berhasil melepaskan ikatan dan masuk ke sistem keamanan agar kamu bisa keluar. Kamu mengambil perlengkapan dan melarikan diri. Mereka terus memantau setiap gerakanmu, tapi mereka pikir kamu masih di dalam.
Kamu memutar video dirimu yang sedang duduk dan mengaturnya di layar mereka. Kamu melarikan diri dari gedung menuju ke tanah beku untuk menemukan jawaban. Saat terus berjalan, kamu sekilas melihat dirimu duduk di rumah. Ini mungkin gedung yang sama tempat kamu dilatih, tapi kamu tidak bisa melihat hutan yang tadi di luar. Kamu berjalan menembus jalanan es di bawah badai salju dan menemukan tempat berlindung. Entah dari mana, seorang pria mengenakan pakaian tebal menghalangimu. Kamu menjelaskan bahwa dirimu melarikan diri dan butuh istirahat. Dia menerima dan membuatkan makanan untukmu. Meski tubuhmu hangat dan perutmu kenyang, rasanya masih ada yang aneh. Ini terlalu mudah. Untungnya, kamu tidak menceritakan segalanya. Tapi setiap kali kamu menyesap kuah, dia bertanya tentang pelarianmu. Begitu kamu menyadari sikapnya yang berulang-ulang, lingkunganmu mulai berkedip. Mereka menipumu untuk berpikir dirimu sudah kabur agar kamu membocorkan informasi. Dan semua itu hampir berhasil. Kamu masih di dalam ruangan tadi selama ini. Kamu mencoba mencari jalan keluar, tapi tak tahu di mana dirimu berada. Menilai dari kelembapan dan suara di sekitar, kamu pasti masih di hutan yang sama. Kamu mencoba mencari jalan keluar, tapi semua gagal. Kamu berkonsentrasi dan mencoba melihat apa kamu berada di tempat yang nyata atau tidak. Semua objek di sekitarmu terasa nyata, dinding dan lantai, serta kursi tempatmu duduk. Tapi kamu tidak mau mempercayai kenyataan ini. Kamu membobol kunci pintu dan kabur sekali lagi. Kamu keluar dari gedung ini dan kembali ke hutan. Langit dipenuhi drone dan pesawat patroli. Sudah terlambat untuk bersembunyi. Kamu harus pergi dari planet ini. Sesampainya di hanggar, kamu menemukan pesawat menganggur dan terbang keluar. Tapi mereka menyadari pesawatmu terbang tanpa izin lewat radar. Mereka mengejarmu, sementara kamu meliuk melintasi puing luar angkasa. Kamu tidak tahu harus kemana, tapi kamu harus pergi sejauh mungkin. Kamu terus menghindari rintangan di depanmu. Dua pesawat mengejarmu. Mereka mengejar dan menyalipmu. Kamu menukik dan terbang menuju asteroid besar. Dua pesawat tadi juga turun dan terus mengejarmu. Kamu berhadapan dengan asteroid ini. Dua pesawat tadi berpencar agar tidak tertabrak. Di menit terakhir, kamu memutar kemudi, menghindari asteroid dalam jarak sepersekian detik. Kamu terus menjauh. Setelah beberapa saat, kamu memperhatikan sekeliling dan tidak melihat siapa-siapa. Kamu keluar dari pantauan mereka. Kamu mencoba membuka sistem navigasi, tapi sayangnya sudah mati. Kamu berada di tengah ruang angkasa tanpa tujuan. Kamu terus bergerak sampai melihat sebuah planet yang mirip bumi. Ada bulan di dekatnya, dan kamu berasumsi bahwa ini memang bumi. Kamu menyesuaikan pengaturan dan mulai turun. Lalu kamu melewati atmosfer, tapi kemudian mesinmu mati. Kamu pun berpegangan erat dan menunggu tabrakan. Kamu melihat hutan dengan daun berwarna-warni di bawahmu. Tepat sebelum menabrak tanah, kamu melontarkan kursi dan turun menggunakan parasut di dekat lokasi kecelakaan. Tak lama, kamu melihat drone di langit. Kenapa rasanya tidak asing? Kamu tidak tahu dirimu masih dalam realitas virtual atau tidak, tapi kamu melihat mereka mengawasimu. Kamu terus berjalan sebentar dan melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Kamu melihat dirimu berlari di hutan, sedang bersiap untuk berenang di sungai. Mereka melihatmu dan kamu segera merunduk untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk mengungkap apakah dirimu berada di dalam realitas virtual atau tidak.